Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil home eksperimen kami yang berjudul rekristalisasi aspirin dari obat analgesik berbagai merek. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Rahmani Al-Fatihah Fadila dengan NIM 1900725, yang kedua Salma Rahmadianti dengan NIM 1900822, dan yang terakhir Tiara Anissa dengan NIM 1901474. Bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah golongan obat yang memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi dengan indikasi nyeri. Obat ini telah dipasarkan dalam berbagai dosis sesuai dengan kebutuhan. Merek dari obat aspirin atau asam asetil salisilat pun sangat beragam dan telah resmi diperjualbelikan khususnya di Indonesia. Kadar aspirin untuk satu tabletnya tercantum di setiap kemasan dan berbeda untuk satu merek dengan merek lainnya. Seperti halnya obat lainnya, dalam satu tablet aspirin tidak hanya mengandung aspirin saja, namun juga mengandung senyawa campuran lainnya seperti pati dan selulosa yang berguna sebagai zat perekat. Untuk memurnikan aspirin dari campuran yang terdapat dalam tablet aspirin, dapat dilakukan metode pemisahan seperti rekristalisasi. Dari rekristalisasi dihasilkan aspirin murni yang bebas dari pengotor. Selanjutnya, hasil rekristalisasi dapat ditentukan kadarnya dan dibandingkan dengan kadar yang tercantum dalam kemasan. Dari hal-hal di atas, praktikan tertarik untuk melakukan home project eksperimen berupa rekristalisasi aspirin untuk memurnikan aspirin, menentukan kadar eksperimennya, dan selanjutnya dibandingkan dengan kadar beberapa merek paten obat aspirin yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu melakukan pemurnian aspirin dengan teknik rekristalisasi. Dan yang kedua, menentukan kadar aspirin murni dari sampel dengan teknik rekristalisasi. Selanjutnya adalah dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu tentang rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang cocok atau sesuai. Prinsip dasar rekristalisasi yaitu perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pengotornya, menurut Pavia pada tahun 2011. Tahap-tahap rekristalisasi menurut Visser tahun 2011 yaitu yang pertama, pemilihan pelarut, kedua, pelarutan senyawa padat dalam pelarut panas, yang ketiga, penghilangan warna larutan, yang keempat, penyaringan, yang kelima, kristalisasi, yang keenam, pencucian dan penyaringan kristal, dan yang ketujuh, pengeringan. Selanjutnya, rekristalisasi cepat. Syarat pelarut yang dapat digunakan dalam rekristalisasi adalah memberikan daya larut yang besar antara zat yang dimurnikan dengan zat pengotor di suhu tinggi dan daya larut kecil pada suhu rendah. Kedua, tidak meningkatkan zat pengotor. Ketiga, mudah dipisahkan dari kristalnya, menurut Leo Christie tahun 2013. Selanjutnya, aspirin. Aspirin adalah golongan obat yang memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi dengan indikasi nyeri. Aspirin atau asam asetil salisilat merupakan obat golongan salisilat. Aspirin sering digunakan di masyarakat, namun dapat menimbulkan keracunan. Sifat fisik aspirin yaitu berwujud padat, berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki pH 3,5 pada suhu 20 derajat Celcius. Rumus molekul dari aspirin yaitu C9H8O4 dengan berat molekul 180,16 gram per mol. Aspirin bersifat higroskopis atau dapat menyerap air dari udara. Berikut merupakan struktur asetil salisilik acid atau aspirin. Kemudian, rekristalisasi aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat dapat dimurnikan dengan cara rekristalisasi. Dalam pemurnian aspirin, dengan teknik rekristalisasi dibutuhkan pelarut yang sesuai. Pelarut tersebut contohnya air. Selain air, dapat digunakan etil asetat. Karena air kurang efektif melarutkan aspirin, sehingga ditambahkan pelarut awal yaitu etanol. Berikut merupakan pasangan pelarut yang digunakan untuk rekristalisasi aspirin yang tertera pada tabel 11.3 menurut Pavia pada tahun 2011.
Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen ini. Untuk alat yaitu timbangan digital, wadah transparan, gelas kaca, rice cooker, pengaduk, kertas saring, corong, dan pipa tetes. Untuk bahan, sampel obat aspirin dengan 3 merek berbeda, kedua air, ketiga etanol dengan kadar 70%. Untuk variabel-variabel dari eksperimen yang telah kami lakukan, yaitu pertama variabel bebas, yaitu merek obat kardioaspirin, kedua farmasal, dan ketiga aptor. Berikut merupakan merek-merek obat yang memiliki kadar aspirin yang sama, yaitu 100 mg. Variabel kedua yaitu variabel tetap. Yang pertama massa sampel, suhu ruang, tekanan, jenis wadah, jumlah pelarut, dan jenis pelarut. Selanjutnya adalah variabel terikat, yaitu kadar aspirin pada masing-masing jenis obat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prosedur praktikum yang kami lakukan. Tablet obat aspirin harus dihaluskan terlebih dahulu menjadi serbuk obat aspirin. Kemudian serbuk obat aspirin akan ditambah dengan pelarut panas, yaitu etanol panas dan juga air, sehingga serbuk obat aspirin akan terlarut di dalam pelarut. Kemudian akan dilakukan penyaringan hingga didapatkan filtrat A dan juga pengotor. Filtrat A akan didinginkan dan selanjutnya akan disaring kembali menghasilkan kristal aspirin bebas pengotor dan juga filtrat B. Kemudian kristal aspirin bebas pengotor akan dikeringkan sehingga menjadi kristal aspirin kering. Next, berikut ini ialah dokumentasi praktikum yang kami lakukan. Untuk yang pertama yaitu gambar pertama mengenai penghalusan tablet obat analgesik dengan foto sebelah kiri yaitu praktikum percobaan yang dilakukan oleh Rahmani. Kemudian foto yang di sebelah tengah yaitu percobaan yang dilakukan oleh Salman dan foto yang di sebelah kanan ialah percobaan yang dilakukan oleh Tiara. Selanjutnya ialah gambar 2 mengenai pemanasan pelarut. Next. Selanjutnya gambar 3 yaitu penimbangan padatan halus sebanyak 1 gram. Next. Gambar 4 yaitu pelarutan padatan dalam 2 pelarut panas, alkohol dan air. Gambar 5 yaitu filtrasi panas. Gambar 6 yaitu pendinginan filtrat aspirin. Gambar 7 ialah filtrasi dingin yang ditunjukkan oleh foto atas dan juga hasil kristal yang didapatkan yang ditunjukkan pada foto bagian bawah. Berikut ini adalah gambar 8 yaitu pengeringan foto bagian atas dan juga hasil kristal aspirin murni yang telah kering pada foto bagian bawahnya. Kemudian selanjutnya adalah gambar 9 yaitu penimbangan kristal kering. Baik, untuk yang selanjutnya adalah video praktikum yang kami lakukan.
Demikian merupakan video eksperimen yang telah kami lakukan. Untuk selanjutnya adalah hasil eksperimen yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah hasil dari saya, Rahmahani. Untuk gambar sebelah kiri atau gambar 1 itu merupakan hasil kristal untuk merek Aptor. Untuk gambar 2 merupakan hasil kristal aspirin merek Cardio, dan gambar 3 merupakan kristal aspirin merek Pharmasal. Selanjutnya ialah dokumentasi hasil percobaan dari praktikum yang telah saya lakukan, itu sama. Di gambar pertama yaitu penimbangan kristal aspirin merek Aptor, gambar kedua yaitu kristal aspirin merek Cardio, dan gambar ketiga yang sebelah kanan yaitu kristal aspirin merek Pharmasal. Untuk selanjutnya adalah hasil yang telah eksperimen yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu gambar 1 kristal aspirin dengan merek Aptor, yang kedua gambar kristal aspirin merek Cardio, dan gambar ketiga merupakan kristal aspirin merek Pharmasal. Selanjutnya adalah hasil kristal yang kami dapatkan. Yang pertama adalah saya, Rahmahani. Untuk merek Aptor aspirin ini, massa kristal yang didapatkan adalah 0,44 gram, dengan kadar aspirin atau tabletnya dihitung itu 51,76 mg, atau persen berat per beratnya itu 43,13%. Untuk yang merek Cardio aspirin, dihasilkan massa kristal 0,38 gram dengan kadar aspirin per tabletnya itu 56,46 mg, dan kadar aspirin dalam persen berat per beratnya dalam satu tablet itu 37,62%. Dan yang terakhir adalah merek Pharmasal aspirin. Massa kristal yang didapatkan itu 0,29 gram dengan kadar aspirin per tabletnya 39,83 mg, dan kadar aspirin per tabletnya dalam persen berat per berat 28,43%. Untuk selanjutnya adalah percobaan yang dilakukan. Untuk merek Aptor aspirin didapatkan berat kristal sebanyak 0,41 gram atau massa aspirin dalam satu tablet yaitu sebesar 49,22 mg aspirin per tabletnya atau sebesar 41% berat per berat. Selanjutnya, untuk merek Cardio aspirin didapatkan berat kristal sebanyak 0,32 gram dengan kadar aspirin per tabletnya sebesar 48,48 mg atau sebesar 32,32% berat per berat. Kemudian yang terakhir ialah untuk merek Pharmasal aspirin. Didapatkan berat kristal sebanyak 0,30 gram sehingga dapat dihitung kadar aspirin per tabletnya sebesar 42 mg atau 30% berat per berat. Kemudian hasil perhitungan dari eksperimen yang telah saya lakukan. Untuk merek pertama yaitu Aptor aspirin didapatkan massa kristal 0,51 gram dengan kadar aspirin per tabletnya yaitu 58,82 mg atau persen berat per beratnya 49,04%. Kemudian untuk merek Cardio aspirin didapatkan massa kristal 0,33 gram dengan kadar aspirin per tablet yaitu 49,5 mg dengan persen berat per berat yaitu 33%. Kemudian yang terakhir untuk merek Pharmasal didapatkan massa kristal 0,28 gram dengan kadar aspirin per tablet yaitu 38,46 atau persen berat per beratnya yaitu 27,45%. Berikut merupakan hasil kadar aspirin persen per tablet secara teoritis dan hasil perhitungan dari praktikan. Secara teoritis, berdasarkan perhitungan didapatkan untuk merek Aptor aspirin yaitu 83,33% kadar persen berat per tabletnya. Untuk merek Cardio aspirin
didapatkan 66,67% dan untuk farmasal aspirin didapatkan 71,43%. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan dari saya, Rahmani. Berdasarkan eksperimen ini, rekristalisasi aspirin dari obat analgesik berbagai merek telah berhasil dilakukan. Kristalisasi yang terbentuk berupa serbuk halus berwarna putih mengkilap pada masing-masing merek. Berikut ini hasil dari kadar aspirin pada masing-masing merek obat analgesik. Yang pertama, aktor aspirin 43,14%, kardioaspirin 37,62%, dan farmasal aspirin 28,43%. Dari hasil di atas terlihat berbeda jauh dari kadar sebenarnya, yaitu kadar sebenarnya untuk Aptor 83,33%, Kardio 66,67%, dan Farmasal 71,43%. Hal ini dikarenakan dalam penentukan kadarnya terdapat berbagai macam kesalahan dan gangguan. Adapun beberapa kesalahan yang mungkin dan mengakibatkan ketidakakuratan hasil tersebar dalam berbagai tahap di bawah ini. Yang pertama yaitu tahap preparasi sampel. Dalam preparasi sampel, dilakukan penghalusan tablet menjadi serbuk halus. Kesalahan yang dapat terjadi adalah tablet obat aspirin tidak dihaluskan secara sempurna, sehingga ada beberapa aspirin yang menggumpal bersama pengotor dan sukar larut dalam pelarut panas dan tidak terrekristalisasi, atau bisa tersaring saat filtrasi panas. Kemudian yang kedua, tahap pelarutan dalam pelarut panas. Dalam tahap ini, pelarutan dilakukan oleh dua pelarut. Pertama, ditambahkan etanol panas sedikit demi sedikit sampai larutan jenuh, dan kedua ditambahkan pelarut air panas sebanyak kurang lebih 30 ml. Penambahan pelarut air mungkin saja berlebih, sehingga menyebabkan kristal semakin sulit terbentuk. Kemudian yang ketiga yaitu tahap filtrasi panas. Filtrasi panas dilakukan dengan larutan yang masih dalam keadaan panas dan harus dilakukan dengan cepat agar kristal tidak terbentuk. Namun dalam eksperimen ini, aliran filtrasi panas sangat lambat, sehingga filtrasi panas berjalan sangat lambat dan tidak cepat. Akibatnya banyak kristal aspirin yang terkristalkan di kertas saring dan tidak terelusi bersama filtrat. Dari hasil yang didapatkan, urutan kadar aspirin berdasarkan eksperimen dari yang terbesar, yang pertama itu Aptor, diikuti dengan Kardio, dan terakhir Farmasal. Hasil larutan kristal setelah filtrasi panas untuk Aptor paling jernih dibanding merek lain, sehingga dapat dipastikan kemurnian dari kristal Aptor paling tinggi dan kadarnya paling besar dikarenakan minimnya gangguan pengotor saat proses kristalisasi. Sedangkan untuk Farmasal paling rendah dikarenakan hasil larutan kristalnya ini setelah filtrasi panas itu paling keruh dan berwarna kuning seulas, sehingga saat proses kristalisasi banyak gangguan pengotor dan membuat kristal sulit terbentuk. Pengotor tersebut merupakan partikel yang sangat kecil seperti zat warna dan dapat lolos saat penyaringan, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk aspirin pada merek Farmasal adalah yang paling sulit dimurnikan. Berikut ini ialah pembahasan dari praktikum yang saya lakukan. Percobaan rekristalisasi aspirin dari obat analgesik telah berhasil dilakukan, dan hasil dari percobaan ini ialah terbentuknya kristal aspirin pada masing-masing merek obat yang digunakan. Berikut ini ialah kadar aspirin dari berbagai merek obat yang digunakan. Untuk Aptor aspirin, kadar persen berat per tabletnya yaitu sebesar 41%. Kemudian untuk Kardio aspirin sebesar 32,32% dan Farmasal sebesar 30%. Dari tabel di atas, didapatkan bahwa kadar hasil percobaan memiliki nilai yang jauh dari kadar teoretisnya yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kesalahan yang terjadi ketika dilakukan percobaan. Yang pertama ialah pada tahap preparasi sampel obat yang digunakan tidak memiliki ukuran yang sama, atau sampel yang digunakan tidak dihaluskan secara sempurna. Hal inilah yang dapat menyebabkan sedikit aspirin tidak larut sempurna dalam pelarut panas dan menggumpal dengan zat pengotor. Next. Kemudian pada tahap pelarutan, ada beberapa sampel aspirin yang kurang larut dalam pelarut panas, dan praktikan terburu-buru menambahkan pelarut air tanpa melarutkan secara sempurna sampel yang tidak larut tersebut. Kemudian pada tahap filtrasi panas,
Pada saat filtrasi panas dengan sampel obat merek Farmasal, kertas saring yang digunakan sedikit berlubang ketika di pertengahan proses filtrasi. Hal ini menyebabkan sejumlah pengotor lolos tahap filtrasi dan filtrat yang dihasilkan masih mengandung pengotor. Kemudian proses filtrasi ini berjalan dengan lambat, filtrat menetes secara perlahan sehingga sampel larutan mendingin ketika proses filtrasi panas berlangsung. Dari hasil percobaan didapatkan urutan kadar aspirin yang terbesar ialah Aptor, kemudian diikuti oleh Kardio dan juga Farmasal. Kemudian, pembahasan dari hasil eksperimen yang telah saya lakukan. Berdasarkan eksperimen ini, rekristalisasi aspirin dari obat analgesik berbagai merek telah dilakukan. Berikut merupakan hasil dari kadar aspirin pada masing-masing merek obat analgesik. Pada merek pertama yaitu Aptor Aspirin didapatkan persen berat pada satu tabletnya yaitu 49,64%, kemudian Cardio Aspirin didapatkan 33%, dan merek Farmasal didapatkan 27,45%. Pada hasil di atas didapatkan ketidakakuratan hasil. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor kesalahan dan hambatan. Berikut faktor-faktor tersebut. Pada proses pertama, yaitu proses penimbangan dan preparasi sampel atau penghalusan tablet obat analgesik. Kesalahan yang ditimbulkan adalah sebut yang tercecer atau kurang halus sehingga luas permukaannya lebih kecil untuk bereaksi. Selain itu, sampel obat Aptor Aspirin dan Farmasal merupakan tablet solut enterik atau dilapisi polimer atau lemak yang digunakan untuk menyatukan dan melindungi bagian obat sehingga sulit untuk dihaluskan. Kemudian, pada proses pelarutan dengan parut panas. Kesalahan yang dilakukan dalam proses ini adalah volume etanol yang digunakan tidak diketahui dan hanya dilihat secara kualitatif, yaitu hingga larutannya homogen. Parutan yang digunakan merupakan dua parut, yaitu air dan etanol, dalam keadaan panas. Air panas yang digunakan sebanyak 30 ml, namun air yang digunakan tidak cukup panas sehingga kristal mulai terbentuk sebelum penyaringan panas. Merek Aptor Aspirin dan Cardio Aspirin memiliki warna larutan putih seulas dengan endapan putih, sehingga pembentukan kristal dapat teramati. Namun, pada sampel Farmasal, warna larutannya adalah kuning dengan endapan kuning dan putih yang tidak larut. Pada proses selanjutnya yaitu hot filtration atau filtrasi panas. Proses tersaringnya air sedikit lambat karena tekanan pada bagian penampung hampir sama dengan tekanan luar, sehingga harus ditambahkan beberapa alat pendukung lain. Lambatnya laju penyaringan menyebabkan suhu larutan menurun, sehingga tidak semua aspirin larut dalam etanol panas dan tersaring. Pada proses pengkristalan filtrat A atau filtrat setelah filtrasi panas, filtrat Farmasal memiliki warna kuning sehingga pembentukan kristal tidak terlihat. Warna tersebut dihasilkan dari pigmen warna atau zat pengotor pada filtrat. Seharusnya dilakukan dekolorasi untuk menghilangkan zat pengotor atau pigmen warna. Dari hasil percobaan, urutan kadar aspirin dari yang terbesar yaitu Aptor, selanjutnya Cardio, dan Farmasal. Selanjutnya adalah bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, yaitu rekristalisasi aspirin dengan obat analgesik berbagai merek, dapat disimpulkan telah mencapai tujuan yang pertama, yaitu melakukan pemurnian aspirin dengan teknik rekristalisasi. Eksperimen dari ketiga praktikan menghasilkan kristal dalam bentuk serbuk berwarna putih dan mengkilap untuk setiap mereknya. Namun, untuk tujuan kedua, yaitu penentuan kadarnya, disimpulkan bahwa eksperimen ini belum berhasil dilakukan untuk tujuan tersebut, karena memiliki akurasi yang rendah akibat dari berbagai macam faktor kesalahan dan gangguan. Kadar dari kristal yang dihasilkan sangat berbeda jauh dari kadar sebenarnya. Meski demikian, kepresisian kadar dari ketiga merek yang dilakukan oleh tiga praktikan cukup tinggi, karena urutan kadarnya sama untuk setiap praktikan, yaitu yang pertama mulai dari yang terbesar, Aptor, selanjutnya Cardio, dan terakhir Farmasal. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa obat yang memiliki kadar aspirin paling tinggi dan paling mudah dipisahkan berdasarkan eksperimen adalah merek Aptor, kedua Cardio, dan yang terakhir Farmasal.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan eksperimen rekristalisasi aspirin ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.